Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimni minka bil khair. Yang pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, dan yang kami muliakan, yang kami hormati jajaran pengurus Takmir Masjid Al-Huda, dan yang kami muliakan, kami hormati para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya yang mulia, yaitu salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena sebab pengorbanan beliaulah hari ini kita bisa, hari ini di dalam diri setiap kita mempunyai iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya bagi kita seorang hamba wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak berikan kita nikmat dari mulai di dalam kandungan hingga lahir ke dunia hingga sekarang ini, hingga detik ini. Banyak Allah Subhanahu wa taala nikmat berikan kepada kita. Sehingga apabila kita ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya tidak akan mampu walaupun kita menghitung selama hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ibrahim yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jikalau kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, enggak akan mampu kita menghitungnya. Oleh karena itu, kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berada di bulan suci yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana ketika ingin datang bulan Ramadan, kemudian kita menyambut dengan rasa gembira, rasa senang, Allah Subhanahu wa taala haramkan jasad kita daripada api neraka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan sebab masuknya, dengan sebab datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Baru menyambutnya saja sudah diberikan kasih sayang, keberkahan yang luar biasa. Apatah lagi kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amalan-amalan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya salat sunnah duha misalkan di luar bulan Ramadan cuma 2 rakaat, maka kita tingkatkan menjadi 4 rakaat sampai 12 rakaat. Yang biasanya di luar bulan Ramadan kita ngaji Al-Quran biasanya cuma 1 halaman, setengah halaman, maka kita tingkatkan sehari minimal 1 lembar sampai setengah juz, 1 juz lebih bagus, sehingga minimalnya ketika keluar daripada bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali khatam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada hadirin dan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat kita di derajat yang mulia bukan sebab harta kita banyak, bukan sebab pangkat dan jabatan kita tinggi, akan tetapi seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi,
Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Tuhan kalian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah kunci daripada menyelesaikan masalah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab takwanya tadi jalan keluar dari setiap masalah yang dia punya. Jadi kalau kita punya masalah, maka kita selesaikan dengan ketakwaan, bukan kita selesaikan dengan masalah lagi. Akan tetapi kita selesaikan apabila kita ada masalah di kantor, misalkan ada masalah di rumah, maka kita datang ke masjid atau sholat di rumah, sholat 2 rakaat, doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan dengan sebab keberkahan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat kami sampaikan. Ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin hadirat semuanya dan khususnya bagi diri saya sendiri. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.